Pada tahun 642 Masehi, pasukan Muslim masuk ke kerajaan Persia, mendirikan pangkalan militer di Merv dan menghadapi perlawanan orang Turki Transoksania. Kemudian pada tahun 649 Masehi, orang-orang Arab mengadakan ekspedisi timur yang menyeberangi sungai pada kerajaan Persia. Gubernur Khorasan, Qutaibah ibnu Muslim, mengambil kota Bukhara, Samarkand, Khwarezm, dan Taskent di tahun 706 sampai 713 Masehi. Setelah itu, pada tahun 715 Masehi, Qutaibah wafat dan orang Turki memberontak melawan agama Islam. Pasukan dinasti Tang dari Cina yang berniat menaklukkan daerah Turki Taskent berhasil dipukul mundur melalui jalur Tian Shan oleh gabungan pasukan Turki, Arab, Tibet di tahun 751 Masehi. Agama Islam yang dibawa Arab menggantikan agama-agama Persia yang dulu ada di wilayah Uzbekistan seperti Zoroastrianisme, serta bahasa Arab menjadi bahasa untuk pemerintahan, sastra, dan perdagangan. Pada abad ke-8 sampai 9, yang merupakan zaman keemasan bagi Uzbekistan, menjadikan Bukhara sebagai salah satu pusat terkaya dan terpenting dalam Islam dengan pertumbuhan politik, budaya, serta ekonomi yang bagus, sehingga Bukhara menarik cendekiawan seperti Rudaki, seorang penulis dan penyair, Abu Ali Ibnu Sina, yaitu tenaga medis terbesar di dunia abad pertengahan dan meletakkan dasar-dasar kedokteran modern. Al-Biruni, yaitu astronom terkemuka di dunia yang memperkirakan jarak ke bulan dalam jarak 20 km, serta Al-Khwarizmi, yaitu ahli matematika yang berperan dalam pengenalan aljabar serta algoritma. Madrasah ini dibangun pada tahun 1417 hingga 1421 Masehi. Pada awal dibangun sampai akhir abad ke-17, bangunan Ulugh-Beg Madrasah dioperasikan sebagai lembaga pendidikan. Pada masa kekuasaan Kekaisaran Rusia, bangunan Ulugh-Beg Madrasah ini beralih fungsi menjadi tempat penyimpanan gandum selama lebih dari 1 abad. Pada awal abad ke-20, bangunan Ulugh-Beg Madrasah dikembalikan sebagai institusi pendidikan seiring dengan tumbangnya rezim komunis Uni Soviet. Terdapat 2 kerusakan yang terjadi pada bangunan ini, yaitu invasi kota Bukhara oleh warga negara Rusia pada akhir abad ke-19. Pada invasi tersebut, orang-orang Rusia melarang adanya aktivitas berbau Islam dalam madrasah. Akibatnya, mereka sempat menghancurkan berbagai bangunan madrasah di Bukhara, termasuk Ulugh-Beg Madrasah. Akan tetapi, tidak semua bagian Ulugh-Beg Madrasah dihancurkan oleh orang-orang Rusia, hanya sebagian dekorasi madrasah yang hilang. Kemudian, gempa bumi pada tahun 1966. Saat bencana alam ini, terjadi beberapa retakan dalam Ulugh-Beg Madrasah, tetapi tidak menimbulkan kerusakan yang parah. Hingga sekarang, hanya dilakukan renovasi pada beberapa pintu dan jendela. Selain bagian tersebut, keseluruhan bangunan dibiarkan asli. Ulugh-Beg Madrasah dibangun oleh seorang Sultan Khorasan dan ahli astronomi dan matematika. Ulugh-Beg dilahirkan di Sultaniyah, Iran pada tahun 1394 Masehi dan meninggal pada tahun 1449 di Samarkand, Uzbekistan. Ulugh-Beg Madrasah adalah sebuah institusi pendidikan terbesar dan paling megah yang pernah dibangun oleh Ulugh-Beg.
Lokasi Ulugh-Bek Madrasah berada di kota Bukhara, Uzbekistan. Bukhara merupakan tempat kelahiran sang periwayat dan ahli hadis dalam ajaran agama Islam, yaitu Imam Al-Bukhari, serta tempat ulama dan ilmuwan besar dilahirkan. Sebagai ibu kota kebudayaan Islam, Bukhara menyimpan ilmu dan pengalaman yang penting bagi masyarakat Islam dan dunia. Ulugh-Bek Madrasah berdiri di antara beberapa madrasah, masjid, dan bangunan bersejarah Islam lainnya yang menjadi peninggalan penting bagi masyarakat Islam dan dunia dengan keindahan arsitektur yang menakjubkan. Berbeda dengan madrasah lain di sekitarnya, Ulugh-Bek Madrasah menerima pelajar perempuan dengan mengingat pentingnya pendidikan bagi masyarakat tanpa memandang jenis kelamin. Ulugh-Bek Madrasah memiliki luas area sekitar 4.536 meter persegi dengan panjang 81 meter dan lebar 56 meter. Dan ketinggian bangunan sekitar 10 meter. Serta bagian halaman dalam memiliki luas 1.200 meter persegi. Ulugh-Bek Madrasah terbagi menjadi beberapa area, yaitu Iwan depan, ruang depan, masjid, ruang kuliah, halaman dalam, hujros, Iwan utara. Struktur yang digunakan yaitu fondasi batu marmer yang diberi tiang-tiang yang terbuat dari kayu pohon mulberry, lalu direkatkan dengan tanah liat dan disusun dengan batu bata yang berasal dari pasir yang sudah dibakar. Dan bagian luar dinding yang dihiasi dengan ubin putih biru yang terbuat dari keramik berlapis. Pada Mei tahun 1920, terjadi restorasi untuk melindungi Ulugh-Bek Madrasah, yaitu dengan dilakukannya tindakan mengikat bangunan tersebut dengan korset kayu, 24 kabel baja yang seberat 36 ton, dan diperkuat oleh jangkar kayu yang digali ke dalam tanah di sebelah timur laut. Iwan adalah ruang berkubah yang menjadi jalur masuk ke dalam suatu halaman bangunan atau courtyard. Iwan berkembang saat peradaban pra-Islam di Iran. Pada masa tersebut, Iwan digunakan dalam arsitektur monumental dan kekaisaran. Karena keterkaitannya dengan arsitektur Persia, Iwan telah diterapkan dalam arsitektur monumental secara terus-menerus di era Islam. Ruang depan. Ruang depan adalah ruang penghubung ke dalam bangunan. Masjid merupakan tempat umat Islam di sekitar madrasah menunaikan ibadahnya dan biasanya digunakan untuk sholat berjamaah. Masjid Ulugh-Bek Madrasah memiliki mihrab di bagian barat. Ruang kuliah. Ruangan ini digunakan sebagai tempat perkuliahan. Halaman dalam merupakan tempat aktivitas outdoor siswa atau sebagai tempat berkumpul siswa. Hujros merupakan asrama pelajar yang berbentuk kamar-kamar kecil. Iwan utara. Bagian Iwan utara dengan bentuk menyerupai kubah biasanya digunakan sebagai kelas tambahan atau kelas outdoor. Bangunan madrasah bertingkat 2 ini memiliki bentuk persegi panjang, ditandai dengan menara pada keempat bagian sudutnya dan sebuah pintu gerbang megah yang menghadap alun-alun. Pintu gerbang tersebut memiliki tinggi 2 kali lipat dari bangunan madrasah. Pada kedua sisi pintu gerbang ini terdapat menara berbentuk silinder. Lengkung Iwan juga tampak mempercantik bagian tengah ruang-ruang kelas tersebut. Ruangan kelas ini berdekatan dengan bangunan masjid yang terdapat di dalam kompleks Ulugh-Bek Madrasah. Sebuah ruang berkubah menempati 4 penjuru bangunan utama masjid, mengapit lorong masjid yang mengarah ke barat. Ruang kelas dan bangunan masjid ini dibatasi oleh ruang asrama, yaitu tempat tinggal para siswa. Bagian dinding luar bangunan yang terdapat di kompleks Ulugh-Bek Madrasah ini berhiaskan aneka ragam mozaik. Marmer digunakan untuk membentuk dados dan cetakan. Panel mozaik dengan ornamen bergaya geometris bisa kita temui pada lengkung Iwan bagian atas pintu gerbang.
lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. My best friend to 23. I heard the heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell, stared at death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me through. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend.